Komisi 10 DPR RI berencana memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait temuan kecurangan peserta didik dengan memalsukan alamat tempat tinggal. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyebut penyimpangan sistem zonasi terjadi seperti memanipulasi data dan kartu keluarga serta syarat usia. Dede mengusulkan pengembalian seleksi melalui prestasi atau nilai Eptanas murni (NEM). Nah, kalau kemudian ini juga makin dibiarkan, maka yang terjadi nanti siswa tidak perlu lagi berprestasi, tetapi hanya sekedar mendekatkan diri kepada zona tersebut. Nah, kami mencoba mengevaluasi dan kami sudah meminta dari Kemendikbud untuk segera melakukan evaluasi. Zonasinya dikurangi lagi. Zonasi tetap menurut saya harus ada, kita perbaiki. Kenapa? Karena itu adalah hak juga warga sekitar mendapatkan sekolah yang jaraknya berdekatan. Tetapi prestasi atau kita sebut saja NEM ini juga harus diberikan ruang yang lebih banyak. Wali Kota Bogor menemukan ada ratusan calon murid yang mendaftar melalui jalur zonasi menggunakan data kependudukan palsu. Lalu bagaimana nasib para calon siswa itu dan bagaimana pula mengevaluasi sistem PPDB jalur zonasi agar terhindar dari kecurangan? Kita akan tanyakan, nanti akan segera bergabung Wali Kota Bogor Bima Arya melalui sambungan telepon dan sudah hadir melalui sambungan Zoom pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat malam, Pak Indra. Halo Priska, apa kabar? Kabar baik. Pak Indra, jadi kalau dari sistem PPDB ini apakah betul harus segera dievaluasi karena sudah mulai ditemukan adanya kecurangan? Yang harus dievaluasi adalah sistem pendidikan nasional kita, bukan PPDB zonasinya. Coba ya, saya mau bacakan nih Mbak, bunyi konstitusi kita. Dan ini penyebab kenapa PPDB selalu menjadi polemik. Apa itu yang jadi masalah utamanya? Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, yang jadi masalah sekarang, setiap warga negara itu tidak disediakan tempat untuk mendapatkan pendidikan dasar di mana pemerintah membiayainya. Secara khusus misalnya Kota Bogor, ya. Dari 4 tahun yang lalu, masalahnya sama. Kenapa terjadi masalah ini? Karena jumlah bangku yang disediakan untuk anak SMP, ya, yang dibiayai oleh pemerintah, ini kan nggak harus semuanya sekolah negeri, Ya. sekolah swasta pun bisa asal dibiayai oleh pemerintah. Itu nggak disiapkan. Jadi problem utamanya adalah Oke. pemerintah tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Nah, oke. Nah, soal detailnya lagi, soal itu jadi satu masalah yang utama, tapi bicara soal PPDB ini apa sih temuannya kalau dari Mas Indra, tapi usai azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ikuti bersama. Kita bergabung lagi di Sapa Indonesia Malam, masih tersambung dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji dan nanti segera bergabung Wali Kota Bogor Bima Arya. Kita bicara soal masalah PPDB zonasi ini. Pak Indra, tadi kan yang jadi sorotan Anda bahwa ada pasal dalam konstitusi kita yang tidak terpenuhi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam zonasi ini kan awal kebijakannya agar sekolah favorit ini merata begitu, tidak orang berbondong-bondong menuju ke sekolah favorit tertentu saja, tapi bisa merata menurut wilayahnya. Nah, apa evaluasinya selama ini berlangsung? Jadi begini, dasar dari awal dikeluarkan kebijakan zonasi itu adalah fakta yang ditemukan di lapangan terjadi ketidakadilan. Karena waktu itu masih pakai nilai, Ya. yang masuk atau diterima di sekolah negeri itu mayoritas anak orang kaya. Kenapa anak orang kaya? Karena mereka yang punya akses terhadap bimbel, terhadap buku, terhadap
terhadap jadi menarik nih, sekolahnya gratis, Iya. tapi bimbelnya bisa puluhan juta. Jadi ekstranya yang lebih mahal begitu ya daripada sekolahnya Nah, yang kan gratis. begitu. Hmm. Kan daripada seperti itu lebih baik kita berikan pada anak-anak yang memang buat makan aja susah keluarganya. Hmm. Apalagi buat sekolah, kan yang terjadi malah anak orang kaya sekolahnya di sekolah gratis, anak miskin sekolahnya di sekolah berbayar. Hmm. Ini kan ada adilan ya di Iya. situ. Tetapi memang harusnya pemerintah tidak berhenti di situ. Jadi pemenuhan tadi akses terhadap pendidikan harusnya terus dikembangkan, tapi ternyata berhenti kan. Iya. Makanya khusus Kota Bogor sendiri masalahnya dari 4 tahun yang lalu sampai hari ini nggak berubah. Kenapa? Karena tidak ditingkatkan akses terhadap pendidikan dasar secara signifikan yang dibiayai oleh pemerintah, walaupun perintah konstitusi seperti itu. Hmm. Yang kedua, ada problematika dalam memandang layanan publik dalam bidang pendidikan. Kan tadi ya, yang dicari Iya. masyarakat adalah sekolah favorit. Iya. Nah, petanya itu pada saat sekarang sekolah itu sudah 100% dibiayai oleh pemerintah melalui pajak rakyat, nggak boleh ada sekolah favorit. Mhm. Sekolah favorit itu kan muncul pada saat era saya dulu, di mana sekolah negeri dan sekolah swasta sama-sama bayar uang sekolah, bayar SPP, Iya. timbul favorit. Tapi kalau sekarang menjadi layanan publik yang 100% dibiayai oleh pemerintah, kalau ada yang, eee, sekolah A mutunya lebih bagus dari sekolah B, ini ada problem. Mhm. Kan harusnya rata ini, karena jadi ibaratnya gini, Mbak, kantor kelurahan, ya kan? Kantor kelurahan itu kan Iya. layanan publik, Betul. kan nggak ada kantor kelurahan favorit, Ya, yang yang ini ada lebih cuma bagus daripada otoritas yang B daerah. begitu. Padahal harusnya ya menurut zonanya saja sesuai dengan fungsinya masing-masing gitu ya Pak Indra Nah, ya? kan itu kan sama kan gitu, kita tinggal di kelurahan A, ya kita ngurus KTP dan lain sebagainya di kelurahan A, bukan merasa, "Oh yang B tuh yang favorit, saya cuma mengurusnya di B." Ini yang memang masyarakat harus diedukasi kalau layanan publik itu harus merata. Nah, tapi pada Lain praktiknya kita lihat Pak Indra, masih ada ya, pemalsuan dokumen untuk menuju ke sekolah tertentu. Berarti apakah pikiran soal sekolah A favorit dan tidak favorit ini pada praktiknya masih terjadi sehingga sampai nekat melakukan pemalsuan dokumen seperti ini? nah ini juga yang kami sebagai aktivis pendidikan, itu malah sering menemukan sekolah yang dianggap favorit itu bisa jadi layanan pendidikannya justru yang terburuk. Hmm, kenapa demikian? Loh, karena tertutupi oleh prestasi siswa. Oke. Jadi saya sering ini secara kasar ya, Ya. andai kata yang di depan kelas yang suruh ngajar, kita ganti dengan seekor kambing, anak-anak yang sekolahnya di sekolah favorit itu nilainya tetap bagus. Hmm. Kenapa? Ya karena tadi mereka masih ikut bimbel di mana-mana, punya akses terhadap Inputnya buku. memang sudah bagus begitu ya? Nah, kan jadinya malah selama mereka bersekolah di tempat tersebut, tidak merasakan layanan pendidikan. Karena justru layanan pendidikan yang mereka dapatkan di tempat lain. Mhm. Tetapi oleh pemerintah, oleh masyarakat, sekolah yang layanan pendidikannya sebetulnya kurang baik, itu menjadi benchmark. Itu yang membuat mutu pendidikan kita termasuk salah satu yang terburuk di dunia, tapi kita merasa, "Oh, anak-anak kita hebat." Oke. Ini bagian dari upaya untuk mengocok ulang kondisi pendidikan kita, tetapi kuncinya adalah pemerintah itu harus membuka akses. Kalau aksesnya seperti sekarang, tiap tahun pasti akan terjadi polemik, dan yang lebih ngeri lagi, ini kan berarti bertentangan dengan esensi pendidikan kan? Ya. Orang di dalam pendidikan itu kita akan mengajarkan bagaimana berintegritas, bagaimana Betul. jujur, bagaimana bekerja keras. Baru masuknya aja udah nggak jujur ini kan, dan lebih parahnya lagi oleh orang tua difasilitasi untuk anak-anaknya begitu, sejak awal. Itu yang Jadi miris. jangan heran kan kalau kenapa di negara ini korupsi itu nggak hilang-hilang. Hmm. Karena dari SD sudah diajarin korupsi.
Ini kan faktanya tadi kan bentuk korupsi kan? Ya. Bagaimana menghalalkan segala cara, bagaimana kita memalsukan dokumen, bagaimana kita nyogok hanya untuk sekolah. Jadi kalau buat saya sih mendingan anaknya nggak usah disekolahin, Ah, karena apa yang mau Ini aja. apa yang mau didapatkan dengan proses seperti itu. hmm. Wah, nggak kedengeran. Oke, Pak Indra, sekarang kita juga sudah terhubung dengan Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya, yang juga akan bercerita soal masalahnya, temuannya apa kalau dari Wali Kota Bogor. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bima. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan saya Friska di sini, ada juga Pak Indra, pengamat pendidikan Selamat yang malam, sudah Wali. bergabung. Pak Bima, Iya, iya. jadi kalau untuk temuan di Kota Bogor, kemarin ada 155 hari bertambah jadi 208 calon siswa yang menggunakan data palsu. Ini seperti apa progresnya dan otomatis akan dicoret jika terbukti? Iya. Temuan ini terkait dengan ketidaksesuaian antara berkas pendaftaran dengan data di lapangan. Ada anggota keluarga yang dititipkan di keluarga yang lain. Ada juga kartu keluarga yang dibuat kurang dari setahun dengan dipalsukan data tanggalnya. Ada juga alamat fiktif, jadi tidak ditemukan alamatnya. Dan ada juga koordinat yang berbeda. Jadi di pendaftaran koordinatnya dekat, pada rumahnya jauh. Gitu. Jadi ada beberapa modus seperti itu. Dan kami di level SMP ini menemukan ada 208 yang seperti itu. Dan saya kira sebetulnya sangat mungkin lebih dari itu, karena tidak mungkin kami melacak semua, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Ya. Dan 208 ini langsung dikeluarkan dari pendaftar PPDB online, untuk selanjutnya urutan di bawahnya tentu bisa naik ke atas. Nah, apa laporan yang selama ini masuk ke Pak Bima dan temuannya di lapangan sampai baru akhirnya terungkap, ternyata banyak kasus seperti ini? Seperti ini, bahkan di tahun 2019 kami juga mengirimkan rekomendasi kepada provinsi untuk mencoret atau mendiskualifikasi nama-nama tertentu berdasarkan temuan kami. Tapi rasanya tahun ini lebih masif lagi. Ya, kalau kita lihat kan perbandingannya itu cukup besar antara pendaftar dan ditemukan pelanggarannya tadi. Dan sebagian besar itu ditemukan di sekolah-sekolah favorit. Yang menjadi PR tentu adalah tingkat SMA, karena yang kami coret adalah SMP, dan temuan yang di SMA ini kami sampaikan langsung ke provinsi, dan itu adalah ranah provinsi untuk menindaklanjuti itu. Apakah berarti ada banyak pihak yang terlibat? Yang pertama, ada label sekolah yang favorit dan tidak favorit. Ini jadi pemicu orang tua murid memfasilitasi anaknya untuk tidak jujur bahkan sejak awal masuk sekolah. Termasuk juga apakah akan ditelusuri juga siapa yang memalsukan dokumen itu, membantu memalsukan dokumen, karena ini bisa masuk ranah pidana juga kan Pak Wali? Saya memerintahkan Inspektorat Kota Bogor untuk mendalami ada pelanggaran apa yang terjadi di lingkaran birokrasi kita atau di ASN Kota Bogor, baik di Dinas Pendidikan, Dukcapil, Kecamatan, atau Kelurahan. Dan saya masih menunggu laporan ini, mungkin perlu waktu 1 atau 2 minggu ke depan, akan dilakukan pemeriksaan secara khusus. Apabila ada temuan, tentu akan kami tindak lanjuti berdasarkan aturan yang berlaku terkait dengan pemberian sanksi. Namun saya kira ini sebetulnya potret yang lebih besar lagi, yaitu rasanya sistem zonasi ini harus dievaluasi bersama. Bagian kita adalah mengevaluasi koordinasi antara distrik dan Dukcapil, pembenahan data kependudukan, koordinasi yang baik distrik dalam melakukan cross-check di lapangan. Tetapi di tingkat yang lebih besar lagi, zonasi ini rasanya harus diiringi dengan pemerataan fasilitas sekolah, jumlah sekolah, ketersediaan, kualitas guru, dan lain-lain. Sejauh ini setelah sistem zonasi ini diberlakukan sejak awal, pada faktanya di lapangan memang fasilitas juga label tadi favorit dan tidak favorit masih terjadi, begitu ya Pak Bima? Ya, itu yang terjadi dan tidak bisa terhindari karena jumlah sekolah yang terbatas dan kami kewenangan juga terbatas. Ya, bagi kami porsinya kan adalah SD dan SMP. Ya. Yang kita fokuskan untuk dibangun dan dikembangkan adalah SD dan SMP. SMA ranah provinsi. Nah, ini pun memerlukan
evaluasi yang sangat mendasar ke depan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah. Ya semestinya SMA pun merupakan ranah dari pemerintah kota. Mhm. Nah kalau Mas Indra juga apa melihat bahwa zonasi ini patut dievaluasi segera? Sebelum ke sana, makanya tadi saya sampaikan, sampai kapan pemerintah itu akan melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dulu. Misalnya deh, ini mumpung ada Pak Wali nih, saya boleh bertanya dong, kapan Kota Bogor akan memastikan setiap warga negara di Bogor itu bisa mendapatkan pendidikan dasar di mana pemerintah membiayainya sesuai dengan pasal 31 ayat 2. Kalau itu terjadi, polemik PPDB ini nggak akan terjadi. Kalau semua anak usia SD dan SMP dibiayai oleh pemerintah, jadi gratis, baik sekolahnya di sekolah negeri maupun swasta asal dari pemerintah, selesai kok urusan polemik PPDB ini. Nanti baru kita bicara masalah mutu. Tapi akses saja belum disiapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nggak ada yang membahas bagaimana betul-betul kewajiban konstitusional ini dipenuhi. Bahkan Presiden malah mengolok-olok program akses yang dulu dilakukan zaman Orba. Kan Presiden baru saja mengolok-olok SD Impres. Ini kan salah satu sebetulnya bukti nyata era dulu mengupayakan membuka akses. Yang sekarang sepertinya menjadi prioritas yang entah nomor berapa. Padahal ini kewajiban konstitusional loh, siapapun pemerintahnya, baik di level daerah maupun pusat. Pak Itu Bima, dulu. Pak Bima silakan dijawab apa yang perlu diluruskan dan bagaimana pemerintah selama ini memberikan akses. Betul sekali. Pemerintah itu bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai dengan kewenangannya. Kami mengalokasikan anggaran dari APBD tidak saja untuk pembangunan tetapi juga perbaikan sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu kan perlu perawatan ya, perlu pemeliharaan. Itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Ruang kelas yang ambrol, atap yang runtuh, yang bocor, itu tanggung jawab kami. Jadi tanggung jawab kami selain memelihara, selain merawat, juga adalah membangun. Secara bertahap kami lakukan itu. Tetapi bagaimanapun tentu APBD kami tidak mampu untuk mencukupi semua. Dan ini terjadi di seluruh pemerintahan kota, di seluruh pemerintahan kabupaten seperti itu. Ya makanya selalu ada persoalan setiap tahun terkait dengan keadilan akses pendidikan bagi semua. Karena kewenangan yang terbatas, anggaran juga terbatas, dan tentu ada anggaran-anggaran lain ya. Kita diwajibkan untuk menganggarkan hal-hal wajib bagi alokasi khusus, yaitu mandatory spending di bidang kesehatan, di bidang infrastruktur dan lain-lain, termasuk pendidikan. Nah, pendidikan ini banyak sekali juga untuk operasional sekolah. Jadi poin tadi betul bahwa ada tanggung jawab pemerintah, tapi kendala yang kita hadapi sama-sama di semua pemerintahan daerah adalah keterbatasan anggaran dan persoalan kewenangan. Oke, nah evaluasinya jadi dalam waktu dekat ini apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini? Kalau kita bicara soal kasus yang zonasi, tentu kecurangan ini hal yang sangat miris begitu. Karena tujuan pendidikan harusnya menanamkan nilai-nilai moral sejak dini. Dari mulai Pak Indra dulu silakan. Tadi, Mbak, simpel sebetulnya. Anggaran pendidikan kita itu 612 triliun. Itu dari APBN ya, ini belum termasuk APBD, artinya anggaran murni dari daerah masing-masing. Memang hampir 50%, jadi 50% kurang sedikit, itu larinya ke kementerian, ke lembaga yang nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi akibatnya adalah pemerintah tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Padahal harusnya itu dulu yang dipenuhi. Apapun alasannya, itu yang tertulis di dalam konstitusi. Kan dengan kata lain, pemerintah kita inkonstitusional semua. Karena dengan alasan anggaran tidak cukup, makanya konstitusi nggak kita jalankan. Kan aneh cara berpikir yang begitu. Ini tertulis loh. Kecuali itu sudah merupakan turunan. Ini yang tertulis di konstitusi. Jadi, saya menyarankan tolong revisi lagi sistem pendidikan nasional kita, pastikan akses. Jadi di Kota Bogor nih harusnya setiap anak SD, setiap anak SMP itu sekolahnya gratis. Mau di sekolah negeri
mau di sekolah swasta, sekolahnya gratis. Dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi. Nah, kalau mereka mau milih ke sekolah yang sekolah SPK atau internasional, silahkan. Itu yang berbayar mahal, itu adalah pilihan. Tetapi mereka punya opsi untuk dibiayai pemerintah. Itu amanat konstitusi, itu dulu. Oke. Kalau itu pelaksana, Oke. polemik PPDB ini orang memalsukan apa segala, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Ini kan karena aksesnya terbatas. Oke. Tapi tetap nggak segera dipenuhi nih, sudah bertahun-tahun. Oke. Pak Bima, solusinya apa? Singkat saja silakan. Saya sepakat, zonasi ini bagus dalam tujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Tapi harus diimbangi dengan komitmen disampaikan Pak Indra tadi. Ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyepakati terkait dengan pembagian kewenangan dan anggaran. Ya, kami tentu sangat siap apabila ada komitmen bersama. Artinya kalau untuk SMA, kalau memang kewenangan masih provinsi, ya silakan. Ya, provinsi mengalokasikan dana yang cukup. Ya, untuk SD dan SMP, kalau memang itu betul-betul menjadi prioritas utama, ya bersama-sama Dewan tentu kita sepakati untuk mengalokasikan lebih lagi. Tapi lagi-lagi ini butuh komitmen bersama semua. Jangan ada mandatory spending yang lain. Kalau kita sepakat dulu untuk fokus pada membangun sekolah, ya mari. Tetapi konsekuensinya yang lain-lain kita tunda dulu. Yang lain-lain kita sepakati untuk tidak diprioritaskan selain membangun sekolah. Kan begitu. Nah, komitmen bersama itu yang dibutuhkan. Kasus zonasi harus dievaluasi, tapi potret lebih besarnya lagi akses ini agar merata. Catatannya tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih Wali Kota Bogor, Pak Bima Arya. Terima kasih Pak Indra Karismiaji, pengamat pendidikan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.